wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Terima kasih atas supportnya selama ini. Terima kasih juga atas doa-doanya. Tanggal 17 Juli 2020, anak pertama kami, Syakil Kaili Danuarta, lahir dengan selamat, sehat, dibantu oleh dokter hebat ini, Dokter Gando, sama Dokter Melani juga. Kami ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada RSIA Bunda yang sudah sangat mendukung kami, membantu juga sehingga proses kelahiran ini bisa berjalan dengan selamat dan lancar. Kita langsung lanjut lagi. Oke, terima kasih atas kata-katanya juga, atas informasi diberikan oleh Kak Roger. Mungkin dari teman-teman media kita akan lanjutkan ke sesi Q&A. Kalau ada pertanyaan dari teman media, kita persilahkan waktu dan tempatnya. Silahkan. Mungkin bisa diceritakan proses persalinannya seperti apa, berat dan kantong anaknya seperti apa? Oke, prosesnya sih alhamdulillah ya, kita kan planning ya tadinya ya dok ya, itu kan akhir bulan Juli awal Agustus, tapi memang pas mau mendekati Juli itu kan kita memang seminggu sekali bakalan cek terus untuk mengetahui perkembangan babynya udah seperti apa, posisinya bagaimana, kesiapannya seperti apa gitu. Dan alhamdulillah banget itu prosesnya berjalan lancar banget, sesuai dengan ekspektasi banget. Anak yang lahir juga sehat, berat badannya normal, tingginya pun juga normal ya. Kemarin ini lahir di 3,1 dengan tinggi 50 cm. Dan nama dari anak dari Roger dan Cecilia, nama Cecilia dari nama tersebut? Untuk nama ya? Iya betul. Oh, nama itu Syakil itu dari Arab ya, artinya tampan. Kaili itu Chinese, artinya kuat, bertahan, kemakmuran. Dan warna dari nama keluarga aku. Gimana Roger dan Cecilia menjadi ayah dan ibu pertama bagi anak paling kedua? Seperti apa sih excited juga? Udah pasti excited banget ya. senang banget, happy banget, ini yang ditunggu-tunggu. Ya, kita kan salah satu alasan terpenting kenapa kita dilahirkan ke dunia ini karena supaya kita bisa memberikan keturunan kita juga atau meneruskan keturunan kita kan. Jadi kalau menurut aku, ya ini momen yang penting banget sih dalam hidup seseorang. Jadinya kita nggak tahu sih akan seperti apa, ekspektasinya akan seperti apa. Kita hanya bisa berusaha sebaik-baiknya. Kita banyak doa juga. Terima kasih kepada teman-teman semuanya udah mendoakan. Wow banget sih, experience itu wow banget. Semuanya itu campur jadi satu, terharu, terus juga bahagia, deg-degan, exciting banget. Ya pengalaman yang nggak akan bisa dilupakan. Jadi kemarin prosesnya berjalan lancar. Tadi bila proses berjalan lancar, maka penyembuhannya juga berjalan lancar. Dan alhamdulillah nih hari ini udah bisa, kalau disuruh lari kayaknya udah bisa lari. Cepat, penyembuhannya cepat. Jadi mudah-mudahan untuk yang berikutnya juga bisa sesegera mungkin. Tapi mungkin tentunya ada ya mengenai inilah ya, ngurus anak, ASI dan lain-lain. Nanti dokter Mel kasih informasi tuh kira-kira berapa lama jarak yang baik untuk yang berikutnya. Cuma kalau dari sisi kandungan, alhamdulillah sih kemarin lancar, hari ini juga proses penyembuhannya juga lancar. Jadi kalau dari dokter kandungan sih secepatnya udah siap pokoknya. dari dokter kandungan. Amin. Mungkin itu bisa ditambahkan tanggal tadi seperti apa biasanya ke depannya? Mau ngasih komentar aja. Pas waktu lahiran itu saya kaget juga tuh ngeliat Roger tuh, sampai tanya kan, Roger punya banyak sepupu, ponakan ya, megang bayinya tuh beda, mantep banget gitu. Kalau ibu bapak pertama tuh kayaknya suka takut kalau itu beda banget gitu. Saya sampai nanya gitu. Terus juga kan setelah selesai lahiran juga kita ada skin to skin ya sambil dari sama ibunya,
pas waktu skin to skin kayaknya tuh juga cara megang Roger tuh luar biasa, saya kaget juga ya. Ini banyak ponakan ya, udah sering gendong baik ya gitu. Ya itu terus untuk menyusunya sendiri keren ya, ngelatihnya nggak susah. Kayaknya Vika juga sering gendong bayi ya. Aku suka baby sih. Oh ya, kelihatan banget cara nyusuinnya tuh, megangnya tuh nggak terlalu kaku gitu ya. Ya kaku ya, namanya anak pertama pasti ada kakunya, tapi diajarin sebentar aja tuh udah langsung gampang gitu, bisa gitu ya. Bayinya juga Syakil alhamdulillah bagus, pinter nyusunya, asi mamanya juga banyak. Kan normal ya, setiap bayi baru lahir tuh pasti berat badannya turun dulu gitu. Nah hari ini udah naik 50 gram ya, jadi asinya luar biasa, keren. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lancar deh mereka. Kalau sebaiknya ini sampai berapa usia, sampai berapa lama itu untuk asi sendiri untuk bayi? Asi eksklusif kita 6 bulan, lalu dilanjutkan terus sampai usia 2 tahun dengan didampingi makanan padat. Gitu. Jadi 6 bulan pertama asi, lalu asinya terus sampai 2 tahun, tapi mulai 6 bulan kita mulai makanan padat. Didampingi makanan asi. Oke, bicara tadi kata dokter udah kan udah terbiasa ya. Sekarang mendidik anaknya tadi gimana pendapatnya itu? Nggak tahu, naluri aja kali ya. Tapi emang bener-bener kita suka anak kecil, kita sering gendong-gendong juga ya, jadi nggak kaget sih ya kalau untuk gendong-gendong. Kalau hanya sebatas gendong sih nggak ada masalah. Jadi itu dengan terus ya kayak udah terbiasa untuk disuruh. Kalau gendong ya itu tadi kata Roger nggak ada masalah karena emang kita sering gendong, apalagi teman-teman kita ya kemarin baru lahiran juga, jadi kita gendong segala macam. Emang kagok waktu menyusuinya aja untuk yang di sebelah kanan, sebelah kiri, tapi ya belajar juga, jadi belajar oh posisinya seperti ini, oh ini harus kayak begini ya. Jadinya sekarang alhamdulillah berjalan dengan lancar sih. Paling awal-awalnya aja masih bingung dan ngeraba gitu. Karena kan emang kemarin itu kita nggak ngikut kelas ya, karena kan keadaan kayak gini COVID, kelas itu belum ada gitu. Paling kelasnya lewat aplikasi doang gitu. Jadi banyak belajarnya pas masuk ke rumah sakit. Suster-suster juga support banget, bantu banget, rajin ngasih tahu. Di sini aku banyak banget dapat informasi sih yang happy-nya. Jadi setiap suster masuk langsung ngasih tahu, ini nanti kalau bayinya agak goyang itu jangan kaget ya Bu, emang ini tuh biasa. Terus kalau misalkan ada merah-merah ini biasa kok Bu. Jadi banyak informasi yang dikasih tahu suster yang kita nggak perlu nanya juga udah dikasih tahu. Jadi udah dapat ilmu terus-terusan banget ya. Jadi kalau suster masuk tuh ya udah apa lagi nih yang dapat gitu, nggak perlu kita tanya, jadi udah dikasih tahu semua. Jadi itu bekal kedepannya juga ya. Iya, jadi kalau nyampe rumah kita nggak perlu banyak bingung-bingung kan, udah dapat informasi di rumah sakitnya. Semoga tidak nanti. Kemarin sih udah berjalan ngalir gitu aja sih. Kita memang nggak ada, sebelumnya nggak ada ngomong nanti kamu bagian ini aku bagian ini, juga sih ngalir aja, saling bantu satu sama lain aja gitu. Jadi ya udah ngalir aja kayak gitu, nggak ada yang kayak gimana bagi-bagi tugas juga. Untuk asi sendiri nanti akan seperti apa tuh? Waktu Ya asinya itu akan berapa lama untuk asi? oh aslinya selagi masih bisa asi ya terus-terusan aja sampai kelar gitu. Tapi aku akan usahain asi terus. Lebih mirip ke siapa sih? Untuk baru lahir kan biasa kan suka berubah-ubah. Saat ini kayaknya banyak yang bilang mirip sama Roger kali Iya ya. betul. Aku sendiri pengen itu mirip Cika gitu kan, karena anak laki-laki. Tapi masih awal-awal sih, masih berubah terus ya dok ya kalau anak ya. Dari kelas 2 sampai sekarang gitu. Iya. Dan nanti akan mau apa? Akan pakai baby sitter untuk merawat anak atau kita sendiri akan menghandle. Untuk saat ini sih belum kepikiran ya, tapi untuk saat ini aku belum merasa kewalahan sih buat ngurus, masih aman.
terus dibantu juga sama dokter tips-tips cara ngurusin baby, cara ngasih ASI seperti apa. Jadi banyak belajar jadi belum ngerasa yang kayak wah susah banget harus pakai suster, belum sih. Alhamdulillah. Dan kan aku juga belum kerja, jadi masih aman banget sih untuk ngurusin sendiri, dan ada mama juga kan yang membantuin. Akan berapa lama akan rehat dalam dunia entertainment dengan produksi sendiri? Sebenarnya udah ditungguin nih udah mau mulai produksi lagi. Tapi ya sebisa mungkin kita mengutamakan anak dulu ya, maksudnya ya kita pastikan dulu sudah stabil tidurnya. Itu buat aku ya, kalau buat proyek sih aku kayaknya faktor. tetap sih kewajiban juga sih kerja, jadi ya pasti dalam waktu dekat ini sih akan mulai kerja lagi. Tanggung jawab menjadi seorang ayah itu menjadi sebuah beban atau kalau itu akan menjadi sebuah naluri bagi seorang laki-laki dari rumah tangga? Nggak tahu ya, kayak waktu dulu belum punya anak kayaknya masih cek-cek aja, masih nyantai-nyantai aja gitu. Terlihat pas udah punya anak. Tapi begitu lahir kayak langsung batin tuh langsung keredak gitu. Lebih khawatir malahan. Kayak begadangnya, bangunnya malah aku disuruh tidur terus gitu. Paling bangun nyusuin, malah dia kayak bantuin ngurusin aku sama babynya gitu. Kalau lebih aktif. Kan kalau misalnya kayak kita baru menikah, kita baru menjadi, ternyata kita bisa mencintai seorang sebesar ini loh. Dan ternyata setelah anak lahir tingkatnya lebih tinggi lagi, ternyata kita sanggup mencintai anak tuh sampai sebesar ini gitu loh. Jadi pokoknya bela-belain deh untuk buat si baby ya. Dan anak merupakan anugerah juga dari Allah ya gitu. Amin. Benar. Gimana itu tanggal pertama itu seperti apa? Setuju nggak dengan anak merupakan anugerah juga dari Allah? Setuju sih. Kemarin ini dari perjalanan hidup kita juga ya, sampai akhirnya kita benar-benar pengen memiliki anak gitu kan. Kita juga tidak menunda-nunda. Jadi rezeki banget sih Allah mempercayakan anak kepada kita ya. Dalam waktu bulan setengah aja dari nikah langsung dikasih, alhamdulillah banget sih. Jadi bersyukur dan kita jaga sebaik-baiknya. Amin. Kalau itu sendiri, ketinggalannya nanti ke depannya ingin punya anak berapa kalau boleh tahu? Aku kalau bisa paling tiga. Mau dibantu sama. Oh, kemarin normal ya? Kayaknya prosesnya normal atau? Normal ya? Kan itu perjuangan nggak kesat. Nah ini gimana dok untuk ada waktu nggak juga kalau nanti ke depannya punya gimana? Laki-laki? Laki-laki. Keren banget ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah dengan ekspektasi dari Roger, keinginannya anak pertama lagi. Iya. Ya sebenarnya sih yang namanya anak pertama sih sama aja ya, mau cewek ataupun cowok. Tinggal nanti kan tinggal bisa anak keduanya gitu, mau cari lawannya gitu. Kode. Yang pastinya ya pengen cowok sih, karena kan bisa jadi teman main banget kan. Kalau cowok seru gitu. Kalau misalnya buat ibunya cewek, karena kan kalau cewek tuh banyak banget tuh perintilannya gitu. Seru banget kan. Tapi kan katanya itu filmnya punya anak juga ya, gimana? Pengalaman dari Roger sendiri seperti apa? Ya mohon doanya aja sekali lagi. Kayaknya sih emang aku juga dari keluarga yang bertiga. Kalau dari Jika sendiri berempat. Kayaknya kalau misalnya ada saudara, adik atau kakak kan seru lah, ada teman mainnya, teman curhatnya. Dan setuju juga dengan Anda mengatakan kalau banyak anak banyak rezeki, Roger berarti? Tergantung juga ya. Jangan ugal-ugalan juga. Tapi yang pasti aku percaya sih kalau dengan hadirnya anak itu menjadi rezeki baiklah atau besar. Jur, ini kan anaknya cowok aja.
Iya. Hobinya bakalan sama nih, Star Wars tuh. Nah itu dia tuh. Udah diracunin sih. Jadi PR buat aku. Tapi enggak lah, itu hanya sebatas kesenangan dari bapaknya aja. Kalau misalnya anaknya seneng ya monggo ikut. Kalau enggak ya buat seru-seruan aja kok. Untuk Cut, ini kan kamu kan hamil dan melahirkan di masa pandemi COVID-19 nih. Gimana sih, mungkin akan menjadi sebuah pengalaman yang tidak akan terlupakan buat kamu ya? Iya udah. Bisa diceritakan nggak ini dalam masa hamil, kekhawatirannya, dan pas saat dokter bilang, oh ini HPL ya, HPL-nya tanggal sekian, kekhawatiran apalagi pas mau persalinan itu, tolong diceritakan dong. Itu mungkin aku sempat ada di vlog kita juga ya, kita sempat menceritakan kekhawatiran kita. Raja Cika Jernih ya. Sekali promosi. Sempat khawatir banget ya waktu lagi hamil untuk datang ke rumah sakit. Terus untuk tiba-tiba ngecek, ada PSBB, ada gitu kan. PSBB. Heboh banget COVID Heboh masuk banget. Indonesia. Tapi alhamdulillah rumah sakit yang kita pilih, rumah sakit RSUD Bunda ini kan zona hijau ya, aman banget. Jadi waktu kita pertama kali datang buat visit itu memang kayak dibatasin, Benar-benar dijaga, dibatasi. kursinya juga jauh-jauh gitu. Protokolnya juga bagus banget. Kenapa kita juga sampai percaya? Oh ya, aku juga lahirnya di Bunda. Di rumah Aku sakit lahir di Bunda dulu. iya, kelihatan ya tulangnya. Jadi kayaknya setelah kita cari tahu lagi gitu ya, setelah sekian tahun, setelah puluhan tahun ini, akhirnya kita tetap memilih di Bunda, tetap mempercayakan di Bunda. Nah, kalau buat ya sih di sini udah paling benar Iya. banget sih. Dan suster-susternya juga terpercaya untuk membantuin, apalagi anak pertama masih ngeraba banget kan. Kita juga kemarin ini pas lagi udah akhir-akhir semester akhir itu ya, kita juga mikir kalau dihitung-hitung ini masih PSBB nggak? Wah kayaknya masih nih, kita udah bingung banget. Iya. Tapi akhirnya setelah kita udah ketemu dengan dokternya, kita juga sudah banyak diskusi juga, kita yakin banget sih. Kita justru ngerasa lahiran ini yang nggak seperti yang wah dari masa pandemi bahaya banget kayak gimana, enggak, kita tetap ngerasa nyaman, Aman. terus juga ya alhamdulillah banget sih. Nggak perlu khawatir seperti apa itu, enggak sih, aman Iya, banget sih. bener. Ini juga ada beberapa titipan pertanyaan dari teman-teman media kita dan ditujukan untuk, ada yang untuk Dokter Melani dan ada untuk Dokter Lando. Mungkin yang pertama Dokter Lando dulu ya, Dok. Gimana sih experience-nya melahirkan di saat pandemi seperti ini? Berbeda nggak? Atau sama aja? Mungkin bukan cuma dari melahirkan ya, mungkin kita ketemu sama Roger ini dari pas sebelum corona datang ya. Iya. Jadi dari awal kontrol ke poliklinik, dari kita tanpa masker, tanpa face shield, Iya. sampai kemudian kita jadi ber-APD lengkap, itu ya sesuatu banget lah pasti. Dan tentu memang untuk persalinan memang ada beberapa hal yang perlu diikuti, artinya persalinan dan perawatan pasca persalinan. Jadi untuk menjaga supaya zona ini tetap hijau, jadi memang kita perlu selalu melakukan screening. Jadi untuk yang melahirkan itu akan kita lakukan screening. Mulai dari mungkin ada beberapa rumah sakit yang menggunakan rapid test, yang menggunakan swab PCR, jadi kita melakukan itu. Kemudian untuk lainnya kita mungkin membatasi dari faktor faktor visitor. Jadi mungkin yang sebelumnya kalau melahirkan di rumah sakit dari nenek, kakek, om, tante, sepupu semua bisa datang. Kalau sekarang untuk menjaga supaya nggak terlalu banyak, memang kita menganut no visitor di rumah sakit. Jadi mungkin ada minusnya, tapi mungkin ada plusnya juga. Mungkin enaknya bisa konsentrasi ya. Iya Mungkin sih.
ya mungkin bisa konsentrasi Bisa simpan tenaga. ya simpan tenaga, harus full, dia harus baby, harus penyembuhan persalinannya. Jadi mungkin itu yang enaknya, ada enaknya juga. Ada untungnya juga. Jadi belajarnya jadi lebih fokus untuk belajarnya, penyembuhannya lebih bagus. Lainnya mungkin bisa pakai Zoom meeting kali ya, kalau ketemu tanda semua mungkin dengan Zoom meeting sebentar, kira-kira gitu. Oke, thank you dok. Ya, seperti biasa aja kayak lingkungan yang lain, tetap nyusuin, berat badannya harus kejar, ada kenaikan berat badannya harus tetap bagus. Kalau di rumahnya ya harus ingat aja buat orang tuanya, protokol COVID-nya jangan sampai lepas gitu, karena happy bayi baru, kalau tamunya banyak banget bisa ya. Baik, thank you dok atas sarannya dan advice-nya. Mungkin dari teman-teman media, apakah ada tambahan pertanyaan lagi? Tapi mungkin apa yang disampaikan buat ke media mungkin kita ucapan selamat media atau apa yang disampaikan aja dari Sebelumnya aku minta maaf ya, waktu kemarin itu bukannya kita nggak mau terima untuk wawancara, karena kan memang kita itu Ada protokolnya. ada protokolnya, memang kan kita mau menyangkut baby, kita mau semuanya steril, aman juga. Jadi bukannya kita nggak mau terima, nggak mau jadi kayak nggak mau wawancara, bukan gitu sih. Kita memang udah aturin, dan aku memang harus pemulihan dulu. Terus Rogernya juga memang masih begadang, jadi masih belajar. Karena sekarang udah pakai maksudnya udah aman, udah steril, terus kitanya juga udah mulai fit, udah mulai kuat, makanya kita mau ngobrol sama teman-teman semuanya. Jadi kemarin tuh sorry banget bukan kita nggak mau. Tapi yang pastinya kita bersyukur banget, terima kasih banget untuk support yang gak ada henti-hentinya teman-teman semua dari dulu. Terima kasih banyak atas semua doanya, ucapannya, pokoknya love kalian banget deh. Dan pastinya kita akan terus update perkembangan dari Baby Shakil. Jadi minta doanya semoga bisa selalu sehat dan semoga kita semua juga selalu dalam lindungan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke. Apabila sudah selesai, tidak ada lagi pertanyaan teman-teman media.